Oke, kita masuk yang terakhir, yaitu clause yang terakhir itu modifier clause. Untuk modifier clause ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami ya, karena dia sebagai penjelas. Nanti ada yang fungsinya, ada nanti frase itu sebagai penjelas, klausa sebagai penjelas, dan kalimat sebagai penjelas. Nah, mana bentuknya nanti kita lihat ya. Kemudian modifier itu untuk sama halnya dengan tadi menjelaskan atau mengenali kata tikus sulit ya. Nah, untuk yang perlu kita pahami, dia bentuknya frasa kah atau clause kah, bahkan dia akan menjelaskan kata benda sebelumnya ya. Berarti kata benda sebelumnya, berarti fungsi dari frase sama clause itulah menjelaskan kata benda yang berada sebelumnya. Ada banyak penjelas ya. Kalau dia untuk frase itu ciri khasnya diawali dengan preposition ya. Kalau dia frase diawali, tapi kalau klausa itu diawali dengan ini, ada tanda ini W expression ya, menggunakan dengan who, what, that, dan lain-lain ya. Nah, itu nanti ciri khasnya. Jadi untuk sebagai penjelas itu ada yang frase sebagai ya, ada frase sebagai penjelas ya, ada klausa sebagai penjelas, sebuah klausa bisa menjadi penjelas, kemudian ada nanti kalimat sebagai penjelas. Kita lihat satu-satu. Nah, yang pertama kita lihat untuk yang frase sebagai penjelas. Nah, pada kalimat ini ya, nah di sini ada a deaf student, of being unable to hear or to listen, is difficult to follow the lecturer's explanation in the classroom. Berarti a deaf student itu apa? Nah, kalau kita mau mencari dia setelah koma ini kan ada juga koma ini, kan fungsi koma yang berlaku di sini. Tapi yang ini bentuknya apa? Frase kah, clause kah, atau sentence? Nah, kebetulan ini berfungsi sebagai frase. Apa ciri khasnya? Nah, didahului oleh preposition. Ini kan beginning with preposition. Maka otomatis yang ada di dalam tanda kurung ini kebetulan diawali dengan ini. Inilah yang frasenya, of being unable to hear or listen. Kan memberikan penjelasan tentang a deaf student ya, maka kita cukup memberikan harapan. Maka ini fungsinya adalah sebagai frase sebagai penjelas ya, frase sebagai penjelas. Kalau kita nak tahu apa itu a deaf student, maka ini ada pengertiannya. A deaf student itu adalah of being unable to hear or to listen. Ini fungsinya adalah sebagai, nah berarti langkah kita itu selain memberikan tanda apa namanya, selain memberikan tanda panah, juga memberikan tanda ciri khasnya. Kebetulan di sini ya, ini ciri khas untuk yang frase sebagai penjelas. Frase sebagai penjelas didahului oleh of atau preposition. Maka ini fungsinya ya, ini yang fungsi sebagai frase, phrase ya, phrase as modifier ya. Ini fungsinya ini, jadi berfungsi as modifier ini. Gimana dengan yang di bawah? Yang di bawah ini, an illiterate person, who is unable to read or write can join a special program of learning language. Nah, kita lihat di sini yang diawali dengan who atau what dan lain-lainnya. Nah, di sini kan, ini kan fungsinya sebagai klausa sebagai penjelas. Maka langkah ini
Nah, ini yang kita ingkari. Nanti semua yang kayak ini dikatakan sebagai klausa. Klausa yang menjelaskan, ya, dia menjelaskan kata benda yang ada di sebelumnya. Nah, kebetulan contohnya yang of ini ya, yang kata bendanya mana ini, edit student. Ini yang dijelaskannya. Kalau who di sini, nah ini menjelaskan kata bendanya yang ini. Apa itu an illiterate person? An illiterate person itu adalah who is unable to read and write. Orang yang tidak bisa membaca dan menulis, itu namanya an illiterate person namanya. Langkahnya sama ini ya. Maka ini yang berfungsi sebagai klausa. Maka di sini fungsinya adalah clause as modifier. Ya, ini yang klausa sebagai modifier. Ciri khasnya ada who. Kalau yang untuk frase ada of preposition. Itu ya. Gimana yang bentuknya kalimat? Nah, sentence as modifier. Pada kalimat ini ada dua kalimat juga. The music in the concert began its sound. The full, deep, rich sound of this could be heard from every part of the area. Pada kalimat pertama kita ada yang tidak tahu artinya kan? Ada sonorous sound. Ada kata sonorous sound. Nah, kata sonorous sound itu apa artinya? Maka akan dijelaskan oleh pada kalimat kedua. Sonorous sound itu apa? Nah, pada kalimat kedua, the full, deep, rich sound of the music. Maka kata ini, sonorous ini kita nggak tahu artinya ya. Nah, ini kita lingkari aja. Kita lingkari karena kita nggak tahu artinya kan. Oke, kita lingkari sonorous ini. Kita nggak tahu artinya. Nggak tahu kita artinya ini ya. Nah, yang tidak tahu artinya ini dijelaskan oleh pada kalimat kedua. Nah, apa itu yang kalimat kedua? Kebetulan sini ada sound. Nah, pada kalimat kedua mana ada sound kan ini? Maka otomatis arti dari sonorous sound itu adalah full, deep, and rich. Nah, ini arti dari sonorous sound itu. Maka the full, deep, and rich itu maksudnya itu adalah sama halnya dengan sonorous sound. Ya, maka ini kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama. Arti kata yang tidak tahu kita pada kalimat pertama dijelaskan oleh kalimat kedua. Ya, jadi kata sulit yang kita temukan pada kalimat kedua itu dijelaskan oleh kalimat kedua. Maka sonorous itu maksudnya itu adalah full, deep, rich. Jadi kan musik konser itu dimulai dengan sonorous sound. Telah dimulai dengan sonorous sound. Nggak tahu tak? Maka dijelaskan pada kalimat kedua, the full, deep, rich berarti yang volumenya di fullkan, dalam kan, rich berarti sangat kuat sekali kan. Bunyinya sangat kuat sekali. Karena saking kuatnya musik could be heard from every part of the area. Sehingganya bisa didengar di seluruh penjuru area. Itu artinya ya. Nah, itulah fungsi dari berbagai context clues yang untuk modifier clues. Ada yang fungsi sebagai frase, ciri khasnya didahului dengan preposition. Ciri khasnya ini ya, kalau dia frase. Kalau dia klausa, ciri khasnya ada penggunaan tanda who, what ini. Dan itu semua baik sentence atau apa itu adalah fungsinya menjelaskan kata benda yang berada sebelumnya. Jadi fungsinya itu menjelaskan kata benda yang berada sebelumnya. Nah, of being unable to hear or listen itu menjelaskan kata benda